Ada hikmah dan tujuan teman-teman sekalian kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Yang pertama adalah agar Nabi SAW terlepas dulu dari rasa takutnya yang mendalam. Tadi dalam ini luar biasa ketakutan. Setelah bertemu dengan Jibril AS dengan poster asli sebagai malaikat, itu yang pertama, hilangkan rasa takutnya dulu. Yang kedua, muncul dalam hati setelah itu penasaran, ingin dan kesiapan untuk menerima wahyu. Tujuan utama tersebut akhirnya terlaksana betul, karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar dan mendatangi padang pasir yang pertama ketemu Jibril itu. Kemudian tiap hari datang, tunggu dari pagi sampai malam, berharap ada wahyu yang turun. Ya. Setelah berjalan tadi beberapa waktu itu, pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan dengan selimut beliau, maka Jibril AS datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah, di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi SAW belum mengatakan kepada Khadijah, kau harus beriman kepada saya, belum ada. Karena masih baru ada penyampaian saja, kau adalah utusan Allah, itu saja. Makanya Waraqah bin Nawfal di sini tidak syahadat, karena dia belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada saat itu teman-teman surah setelah Al-Alaq. Surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir. Dan surah Al-Muddathir adalah surah nomor 74 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 7 turun. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya berikan jawaban tentang kalau ada pertanyaan, Ustadz kenapa Al-Quran 30 juz, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, seterusnya 114 An-Nas, sementara di dalam juz 29 dan juz 30 rata-rata surah-surah Makkiyah itu turunnya di awal-awal di Mekah. Kenapa ditaruh di akhir-akhir? Siapa yang menaruhnya? Maka jawabannya adalah Nabi SAW yang menaruhnya, dan ini perintah dari Allah. Jadi kadang-kadang ada 2 ayat, 3 ayat turun, lalu Nabi mengatakan letakkan ini di surah ini nomor ayat sekian, sampai di surah Al-Quran seperti kita sekarang. Surah Al-Muddathir surah nomor 74 di akhir surah juz 29, tapi turun di awal. Surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya, apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu, maksudnya ya, kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu, kata sebagian ulama adalah suci dari najis ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada yang terjerumus dalamnya, seperti itulah. Dan dalam berdakwah jangan pernah kamu mengharapkan, kalau kamu memberi jangan mengharapkan balasan yang besar, dan dalam berdakwah jangan pernah kamu putus asa dan harus bersabar dalam menghadapinya. Setelah itu teman-teman sekalian, wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi SAW. Setelah Al-Muddathir 7 ayat, turun juga Al-Muzammil. Langsung pada saat itu juga turun surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi berkesinambungan turun ayat pada Nabi SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari. Dan ini perintah pertama sholat, dan hanya ada sholat tahajud. Belum ada sholat wajib pada saat itu, belum ada sholat 5 waktu. Dan sebagian ulama mengatakan sholat ini diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kalau ada di antara kaum mukminin nanti mau sholat seperti Ali bin Abi Thalib ikut sholat bersama Nabi SAW di Mekah, maka itu adalah hukumnya ya tidak diwajibkan bagi mereka. Tapi bagi Nabi SAW wajib. Allah mengatakan bangunlah, perintah fi'lul amr, dan sholatlah di malam hari.
kecuali sedikit darinya, yaitu 1/2 atau kurangi dari 1/2 itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkara yang berat, ini akan ada banyak hukum-hukum, maka kau harus sekarang kuatkan dirimu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki urusan yang banyak yang kamu akan membutuhkan Al-Quran. Hari ketiga teman-teman, turun langsung surah Ad-Duha, bertubi-tubi turun Al-Quran. Al-Muddathir, Al-Muzammil, lalu turun Ad-Duha. Ad-Duha surah nomor 93, lengkap 11 ayat turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna famal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demi waktu matahari dan naik, waktu duha sudah datang, demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya Allah mengatakan waktu duha dan waktu malam aku yang menciptakannya. Ini fakta kalau aku adalah pencipta. Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan tidak benci padamu. Pada saat wahyu terputus 6 bulan itu, Allah nggak benci padamu hai Muhammad. Ada hikmah-hikmah di situ. Dan sungguhnya hari kemudian, hari kiamat, di akhirat nanti balasan lebih baik daripada sekarang permulaan di dunia. Surga lebih baik daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu karunia yang hatimu akan puas. Dakwakan saja ini, kau akan diberikan kemenangan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah Dia Allah telah mendapatimu dalam keadaan seorang yatim hai Muhammad? Dari Nabi SAW keadaan yatim, ayahnya meninggal pada saat dia 6 bulan di rahim ibunya, lalu dia melindungimu hai Muhammad. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk? Kamu tidak tahu, lalu Allah berikan petunjuk. Bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang punya kekurangan, pernah ada fase kehidupan miskin, lalu dia memberikan kelebihan, kecukupan, berdagang, punya ilmu, akhirnya menikah dan seterusnya. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu melakukan sewenang-wenang. Bantu mereka, karena kau juga pernah rasakan yatim itu. Dan terhadap orang yang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu syiarkan. Hendaklah kamu syiarkan.